Pembahasan soal UTBK TKA Fisika. Yuk langsung aja kita mulai videonya. Next ke nomor 4. Dua balok A dan B dengan massa masing-masing MA sama dengan 4 kg dan MB sama dengan 6 kg saling terhubung melalui seutas tali ringan yang tidak elastik. Kedua balok ditempatkan pada sebuah meja horizontal yang licin. Pada balok A bekerja FA dengan gaya horizontal 12 Newton, berarti di sini 12 Newton, sedangkan pada balok B bekerja gaya FB sebesar 24 Newton. Jika tali dalam keadaan tegang, maka besar tegangan tali adalah. Nah, kalau ketemu soal kayak gini udah otomatis kita gambarkan gaya-gaya yang bekerjanya. Ke sini ada TA, yaitu gaya yang disebabkan oleh benda A, dan ke kiri ada TB. Ya udah, kalau untuk mencari ketegangan tali ini, langsung aja hukum Newton. Sigma F sama dengan M dikali A. Ingat, di sini Mimin gunakan adalah untuk yang totalnya. Jadi untuk di dua bendanya. Gaya yang bekerja di dua benda ada apa aja? Ada FA ditambah TA dikurang TB. Kenapa dikurang? Karena arahnya ke kiri ya. Ditambah FB sama dengan M-nya itu berarti penjumlahan antara MA dan MB dikali A-nya. TA sama TB-nya dicoret karena di sini kita anggap sama dulu ya. Karena tegangan tali itu akan bernilai sama selama gaya talinya itu tidak ada masanya. Talinya itu tidak ada masanya dan tidak elastik ya. Berarti TA-nya itu didapatkan FA-nya itu 12 ditambah 24 sama dengan penggabungan masanya itu adalah 10 kg dikali A. 36 sama dengan 10A, sehingga didapatkan A-nya itu 3,6 meter per second kuadrat. Kalau kalian udah dapat A-nya, kita untuk mencari tegangan talinya itu ada dua cara. Kita bisa gunakan yang benda A atau benda B. Kita tinjau untuk yang benda A-nya dulu. Benda A-nya itu berarti kan kita lihat di sini. Ada gaya yang ke kanan yaitu FA sama TA. Sehingga ketika kita masukkan sigma F sama dengan M dikali A, kita masukkan FA plus TA sama dengan MA dikali A-nya ya. FA-nya itu adalah 12, TA-nya itu yang ditanya, MA-nya itu adalah 4 dikali A-nya itu tadi didapatkan 3,6. Sehingga didapatkan TA-nya itu 14,4 dikurang 12. Berarti 2,4 Newton. Untuk memastikan jawaban kalian benar atau salah, kita pastikan dengan yang di benda B-nya. Benda B itu ada, masukin sama sigma F sama dengan M dikali A. Ada FB ke kanan dikurang TB sama dengan M-nya itu MB dikali A. FB-nya itu 24 dikurang TB sama dengan MB-nya itu 6 dikali 3,6. Sehingga TB-nya itu didapatkan 21,6 sama 24, berarti 2,4 Newton juga. Nah, karena di sini hasilnya sama-sama 2,4 Newton, berarti kita bisa bilang kalau kita itu ngerjain itu dengan cara yang benar, seperti itu. Maka kalau ditanya besar tegangan tali, ya jawabannya 2,4 Newton. Nomor 5. Sebuah massa 2 kg menuruni bidang miring dengan percepatan 3 meter per second kuadrat pada bidang miring kasar dengan sudut 30 derajat. Berarti kita gambarkan dulu aja. Kita anggap ini bidang miring ya, 30 derajat. Walaupun gambarnya nggak cocok tapi nggak apa-apa. Di sini ada massa bermassa 2 kg. Ada beban bermassa 2 kg. Kemudian menuruni bidang miring dengan percepatan, berarti ke bawah ya, 3 meter per second kuadrat. Karena di sini kasar, otomatis ada gaya yang ke atas yaitu F gesek. Gaya eksternal yang dibutuhkan untuk mengangkat massa tersebut dengan percepatan yang sama pada bidang miring tersebut adalah, nah, ketika di sini tuh dikatakan ketika bebannya itu turun ke bawah, ada gaya F ke atas. Oke. Yang harus diberikan sehingga percepatannya itu sama-sama 3 meter per second kuadrat. Otomatis di sini kan ada dua kasus, yaitu kasus turun dan kasus ke atas. Kita cari dulu untuk yang kasus ke bawahnya atau yang bendanya itu turun ke bawah. Ingat, karena ini materi hukum Newton, kita langsung gunakan aja sigma F sama dengan M dikali A. Sigma F nya ini otomatis ada W sin theta min F gesek. W min theta dapat dari mana? W ini kan ke bawah. Otomatis ke sini ini yang searah bidang miring adalah W sin theta.
Sedangkan yang ke atas ini atau ke atas ini ya, itu adalah W cos theta. Kalau kalian bingung, kalian pelajari lagi aja materi tentang vektor. Sama dengan M dikali A. Kita masukin W itu kan M kali G ya, berarti 20 dikali sin 30 itu setengah. Min F gesek sama dengan 2 dikali percepatannya itu 3. Jadi 10 min F gesek sama dengan 6. F gesek didapatkan hasilnya itu 4 Newton. Berarti gaya gesek yang disebabkan oleh bidang miringnya itu adalah 4 Newton. Kalau kita udah dapat gaya gesek yaitu arah yang ke bawah, sekarang kita hitung untuk yang gaya ke atas. Caranya sama, sigma F sama dengan M dikali A. Bedanya kalau sekarang ini ada gaya F yang ke atas. Berarti F dikurang W sin theta min FG. Kenapa dikurang? Karena kan arahnya ke bawah, sedangkan F-nya itu arahnya ke atas. Sama dengan M dikali A. F dikurang W sin theta tadi kan udah kita dapatkan 10 ya. Min FG-nya itu 4 sama dengan M-nya itu 2 dikali A-nya itu adalah 3. Maka F min 14 sama dengan 6. F-nya itu didapatkan 20 Newton. Jadi kalau ditanya berapa gaya yang harus diberikan agar masanya itu memiliki percepatan yang sama seperti turunnya itu adalah 20 Newton. Seperti itu aja. Next untuk yang nomor 6. Suatu benda bergetar harmonik sederhana dengan amplitudo 8 cm dan frekuensi 0,5 Hz. Saat energi potensialnya sepertiga kali energi kinetiknya, maka besar percepatan benda adalah, kita langsung tulis yang diketahuinya ya. Kalau di sini dikatakan energi potensial ini sepertiga kali energi kinetiknya. Ya udah kita masukkan energi potensial itu kan rumusnya setengah K dikali X kuadrat. Dan energi kinetik setengah mv kuadrat. Min, kenapa EP-nya harus gunain setengah kx kuadrat? Kenapa nggak pakai MGH? Ingat di sini adalah gerakan harmonik. Berarti EP-nya itu adalah pakai gunakan yang setengah kx kuadrat. Sedangkan untuk yang MGH itu hanya berlaku ketika bendanya itu ada di posisi dengan ketinggian tertentu aja. Sehingga kalau kita bisa tuliskan X itu kan adalah suatu fungsi ya getaran harmonik, yaitu A sin omega T. Dengan V-nya itu berarti A kali omega cos omega T. Kalau kalian bingung dengan penurunan ini, kalian bisa cek yang di video tentang diferensial ya. Kita masukin aja, berarti setengah dikali K A sin omega T kuadrat sama dengan 1/6 M V-nya itu A omega cos omega T pangkat 2 kuadrat. Kalau udah dapat kayak gini, kita langsung ubah aja. Kita samain. Jadinya kalau Mimin tuliskan K per M dikali sin kuadrat omega T per cos kuadrat omega T sama dengan sepertiga omega kuadrat. Nggak bingung ya dengan soal yang ini ya. Kemudian kita akarnya ini kita akarin aja semuanya. Kalau kita akarin semuanya itu akar K per M dikali sin per cos, berarti kan tan ya, sama dengan akar sepertiga omega. Nah di materi tentang gerak harmonik kita tahu kalau omega itu akar K per M, sehingga W omega yang di sini bisa kita coret dengan yang di akar K per M. Jadinya didapatkan tan omega T sama dengan 1 per akar 3. Nah karena yang ditanya adalah percepatan benda, kita turunkan lagi. A sama dengan A minus A omega kuadrat sin omega T. Ini harus sudah kalian hafal ya untuk yang penurunan ini. Kita masukkan berarti A minus amplitudenya itu 8 cm. Kita ubah menjadi 0,08 karena di satuannya itu dalam satuan internasional. Omeganya itu 2pi dikali F. F-nya itu adalah 0,5 pangkat 2. Nah karena di soalnya itu yang kita ketahui baru tan omega T, sedangkan yang kita masukkan adalah sin, kita gunakan yang segitiga aja atau segitiga. Mimin udah pernah bahas di materi vektor. Theta atau omega T ya. Tan itu apa? Demi, sami, desa, depan per samping akar 3. Sehingga untuk sisi miringnya kita dapatkan adalah akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti 4. Makanya di sini
akar 4 atau nilainya 2. Berarti untuk sin omega t nya ini kita bisa tuliskan adalah demi 1 per miring setengah. Yaudah kita masukin ke dalam persamaan ini, setengah aja gitu. Paham? Berarti kalau kita masukin, kita hitung kayak biasa, minus 0,08 dikali pi kuadrat dikali setengah, sehingga didapatkan 0,4 meter per second kuadrat. Ingat ya, di sini pi yang kita gunakan adalah 3,14. Ya udah, kalau ditanya percepatannya berapa ya 0,4 meter per second kuadrat yang C. Cukup sekian pembahasan soal TKA Fisika part 2. Sampai jumpa di part 3-nya.